Ya, shalom, selamat pagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, di hari Sabtu, kita sebagai anak-anak Tuhan boleh berkumpul di tempat ruangan Yerusalem biasanya. Tetapi pada saat-saat sekarang, di masa-masa pandemi ini, kita tidak bisa berkumpul seperti saat-saat biasanya. Oleh karena itu, secara online kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang sangat baik, kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberkati kami masing-masing bersama keluarga kami. Di dalam kami beraktivitas, Tuhan sudah menolong selama sepekan, sehingga pada hari Sabtu pagi kami boleh ada, kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami penuh keterbatasan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman, biarlah Engkau sendiri yang bersabda, sehingga kami semua dikuatkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, sehingga kami boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Roh Kudus yang membimbing kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita atau membuka HP kita. Kita akan membuka di dalam Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Ini firman Tuhan yang sangat populer, yang setiap kita pasti sudah mendengar firman Tuhan ayat ini. Saya bacakan untuk saudara. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini memang firman Tuhan yang begitu familiar. Firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Di saat-saat sekarang, di masa pandemi ini, sekarang sudah memasuki tahapan yaitu kehidupan baru, yaitu new normal begitu ya, yang kita rasakan saat-saat sekarang seperti itu. Walaupun kita bebas melakukan kegiatan apa saja, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu yang dianjurkan pemerintah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya harus mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Kita tidak bisa melakukan semuanya itu dengan kemauan kita sendiri-sendiri. Pemerintah sudah memberikan kebebasan bagi kita untuk melakukan sesuatu, tetapi protokol kesehatan harus dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat sekarang dampak dari pandemi ini banyak sekali yang dirasakan oleh semua warga negara Indonesia. Mereka banyak mengalami kesulitan di dalam segala aspek. Banyak sekali yang dirasakan. Banyak orang yang biasanya bekerja dengan baik, mereka harus menanggung, harus diliburkan dari perusahaan itu, sehingga muncul kejahatan di mana-mana karena mereka, ya memang itu yang dihadapi di dalam kehidupan perekonomian mereka, yang biasanya mereka kecukupan hidupnya. Oleh karena mereka harus diberhentikan dari perusahaan, sehingga mereka lupa akan hal-hal kehidupan yang benar. Di dalam firman Tuhan, mereka mengikuti kehendaknya sendiri dan nasihat orang berdosa. Kita coba lihat di dalam Amsal pasal yang ke-1, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut,
Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Kemudian, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Nah, mereka mengikuti nasihat orang berdosa. Nasihat orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mereka tidak menghiraukan akan kebenaran-kebenaran yang ada. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Di sini katakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, orang berdosa itu orang yang melakukan kebebasan menurut kehendaknya sendiri, walaupun itu memang melanggar dosa. Oleh karena itu di sini dikatakan mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan perampokan, mereka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Nah, saudaraku, mereka tidak takut akan Tuhan, menghina didikan, tidak menerima nasihat orang benar. Mereka adalah orang beban. Kalau orang-orang yang seperti itu, mereka melakukan apa saja yang mereka mau. Bagi kita sebagai orang-orang percaya, ayo kita mengikuti nasihat-nasihat Tuhan yang benar. Yang kedua, yang jadi pertanyaan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana menyikapi saat-saat sekarang di masa pandemi ini? Bagaimana saudaraku yang kasih Tuhan menyikapi hal-hal yang seperti ini? Memang kesulitan tidak hanya dialami oleh satu orang, tapi merata begitu ya, merata. Tidak hanya orang miskin, tetapi pengusaha-pengusaha pun mereka juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Pemerintah juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana menyikapi saat-saat sekarang di masa pandemi ini, memasuki tatanan kehidupan baru, new normal. Nah, tentu saja kita sebagai orang yang anak-anak Tuhan, yang sudah percaya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kami, kepada kita, supaya kita yang pertama adalah bersyukur. Kita bersyukur bahwa kita menjadi orang percaya, kehidupan kita di backup oleh Allah. Nah, kalau orang-orang dunia boleh merasakan apa yang dirasakan saat-saat sekarang, tapi kita sebagai orang-orang percaya harus menyikapi hal-hal ini dengan mengucap syukur. Ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Tidak hanya kita menerima berkat Tuhan, usaha kita berhasil, dagangan kita laris, terus kita mengucap syukur. Tetapi pada saatnya, ada saat-saat tertentu kita akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mengucap syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala hal. Nah, di dalam Roma, yuk kita buka Roma pasalnya yang ke-8 ayat 28. Ayat 28. Saya bacakan untuk saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melakukan segala hal dengan berhasil. Itu bukan karena kekuatan kita. Segala hal, artinya apa yang kita lakukan di dalam segala hal, kita bisa berhasil, kita bisa melakukan semuanya itu bukan karena kebisaan kita, bukan karena kegagahan kita.
Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membackup di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberikan keberhasilan, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kecukupan, damai sejahtera, sukacita. Itu semua karena Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan merasa mampu, jangan merasa pandai, jangan merasa hebat. Oh, aku karena orang pintar, saya orang berpendidikan, saya punya keterampilan, baik keterampilan bisnis, keterampilan melakukan pekerjaan apapun, bisa mengajar dan sebagainya. Itu bukan karena kekuatan kita. Di sini karena Tuhan campur tangan di dalam segala hal. Artinya kalau di dalam segala hal semuanya Tuhan campur tangan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu mengucap syukur, harus beda dengan orang lain, karena Tuhan yang membackup di dalam kehidupan kita. Biarlah orang-orang di sekitar kita mereka mengalami hal-hal seperti itu. Memang kita juga ikut merasakan, tetapi oleh karena campur tangan, oleh karena Tuhan yang membackup di dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan sesuatu yang menyenangkan. Kita bisa berhasil, kita bisa berkecukupan, keluarga kita bisa sejahtera, bisa sukacita. Kesehatan itu sangat penting. Itu karena Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Yang berikutnya, yang kedua, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kalau saudara buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, judulnya hanya begitu, tetaplah berdoa. Berdoa. Kalau saudara buka, yuk kita buka di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, ini kadang-kadang kita tidak bisa tidak bisa menyikapi dengan berkat-berkat yang kita terima. Jangan sampai salah motivasi atas berkat kita, sehingga kita malah tidak mendapat apa-apa. Nah, sebab berkat itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ayat yang ke-3b dikatakan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, kalau Tuhan memberkati kehidupan kita berkecukupan, kita berhasil bekerja dengan mendapatkan hasil yang lebih baik, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kepandaian kita, tapi Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Sehingga kita jangan sampai salah menerima berkat itu. Motivasi yang kita lakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kalau kita artikan hawa nafsu di dalam kehidupan kita, di dalam harta kita, kedagingan kita, banyak sekali gambaran-gambaran yang akan kita lakukan. Kalau saya kaya, saya akan begini-begini, hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan berjalan-jalan mengelilingi dunia. Saya akan makan enak, makan yang paling enak. Saya akan menginap di hotel di mana saja. Saya akan berkeliling dunia. Itu salah motivasi. Nah, sehingga di sini katakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Artinya kita melakukan sesuatu harus berdoa dulu, dan motivasi kita yang benar, sehingga kita mendapat berkat itu. Yang berikutnya, yang ketiga yang kita lakukan adalah mau menerima didikan. Tadi saya sudah sampaikan dari atas, saya baca Amsal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Saya kembali ke Amsal tadi.
Amsal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di sini katakan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ayat yang kelima, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian beroleh bahan pertimbangan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya di saat-saat sekarang harus mau menerima didikan. Jangan kita merasa pandai, jangan kita merasa oh saya itu lebih dari kamu mendidik saya. Jangan seperti itu. Di sini pertama-tama harus mau menerima didikan, terutama firman Tuhan. Kalau saudara membuka Alkitab, firman Tuhan begitu sangat banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Kalau saudara bisa membaca firman Tuhan dan saudara dan saya bisa menyikapi, bisa melakukan firman Tuhan itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Itu bisa lebih dari yang lain, kita akan menuju pada kesempurnaan kalau kita suka menerima didikan dari firman Tuhan. Yang kedua, orang tua. Saudaraku, orang tua di sini katakan bapak atau ibu. Jangan sampai kalau orang tua, walaupun kita boleh dikatakan sebagai orang yang sudah tua, yang sudah punya cucu, tentu saja mungkin masih ada orang tua. Nasihat-nasihat dari orang tua, dari bapak ibu, jangan saudara tolak. Kalau memang nasihat itu benar sesuai dengan firman Tuhan, mari kita respon dengan baik. Yang berikutnya, harus menerima orang-orang yang berhikmat, orang yang berpengetahuan. Orang yang berhikmat, orang yang berpengetahuan, mungkin itu bisa dosen kita, mungkin itu bisa guru kita, mungkin itu bisa pak pendeta kita dan lain sebagainya. Bahkan itu mungkin lebih muda dari kita, bahkan mungkin anak kita. Kita harus mau menerima masukan. Mereka berpengetahuan, kalau memang ajarannya benar, kita terima dengan baik. Jangan merasa pandai, jangan merasa pintar. Mari kita menggunakan ilmu padi. Ilmu padi itu kalau sudah penuh, dingklok begitu ya, tidak sombong. Tapi padi yang kosong, penindangan, itu tandanya orang yang tidak berpengetahuan merasa dirinya pandai. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang tidak begitu panjang ini, yang biasanya kita dengar secara offline langsung di dalam persekutuan doa pagi, bisa diterima siapapun yang menonton video ini. Biarlah kita diberkati oleh karena anugerah Tuhan. Jangan menjadi orang yang sombong, jangan menjadi orang yang tidak mau menerima didikan oleh orang lain. Kiranya cukup firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang menyempurnakan akan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kami sudah menyampaikan firman-Mu Bapa, walaupun tidak panjang, Engkau sendiri yang menyempurnakan. Ampuni hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini Tuhan meteraikan di dalam hati siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, siapapun yang menonton YouTube ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mohon ampun Tuhan atas dosa pelanggaran kami. Haleluya. Amin.